Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita untuk pagi hari ini kalau kita boleh memasuki bulan yang baru. Bila kita mengingat 1 bulan sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan kalau semua itu boleh terlewati, kita percaya bulan ini pun kita berjalan bersama. Amin. Kita akan tinggikan Dia. Kita nyatakan, Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Dan biarlah setiap pujian kita, itu pujian yang dari hati. Bukan hanya tapi dari hati kita nyatakan itu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Ucapkan ini, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Yesus. Ingat kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Amin Tuhan. Biar bibir lidah kami memuji Engkau selagi kami sanggup melakukan itu ya Bapa. Amin. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kami memujimu. Aku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dialah segala kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Amin.
dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, katakan dengan hati. Amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah pujian bagimu, oh Tuhan. Biar kami memujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan bagimu ya Bapa. Oh, pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagi kami mengucap syukur Tuhan, kami mampu mengucap syukur kepadamu. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu cukup buat kami ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kekuatan-Mu yang Kau berikan buat kami ya Bapa, untuk kami bisa melewati itu ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kalau kami punya kesempatan untuk kami memuji-muji Engkau, kami akan pergunakan itu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, dalam ibadah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Biarlah setiap kita memuji Dia. Gunakan kesempatan yang ada dengan tubuh kita, dengan kekuatan kita. Amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerah Tuhan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, biar ada sukacita yang baru, bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Kita bangun bait kudusnya, bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Karena anugerah Tuhan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Mari kita bangun bait kudus Tuhan, kita persembahkan hati kita bagi Dia. Amin. Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Amin. Bila sorak-sorai hanya bagi Dia, bersama-sama katakan, nyanyi. Amin. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Ya. Pujian tadi katakan, mari kita bangun bait kudusnya. Siapa bait kudusnya? Bapak, Ibu, dan juga saya, kita semua. Mari kita setiap saat membangun bait kudus itu. Kita berikan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu yang terus menjadikan kita indah dan semakin indah. Amin. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ini kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, untuk taat dan setia. Amin. Kepada-Mu Tuhan. Amin. Katakan, ini kami Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan. Ini kami yang rindu Tuhan, keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biar jemaat Tuhan katakan, jadikan aku. Naikkan pujian ini. Oh Tuhan, ini kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, buat kami taat dan setia. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
Doa dan setia, doa dan setia kepadamu Tuhan. Bapa yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, dengan keyakinan sesuai dengan janji firman-Mu, di mana kami berkumpul lebih dari 2-3 orang menyebut nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehadiran itu tidak sekedar untuk secara umum, tapi kami rindu pribadi lepas pribadi boleh berjumpa dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami mengucap syukur karena 1 minggu sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami harus alami dalam hidup ini, tapi janji firman-Mu, Engkau menyertai kami senantiasa dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, bersama-Mu, bersama Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Hari ini kami sudah memuji Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami rindu memberi yang baik dan Tuhan memberkatinya. Sekarang giliran-Mu Tuhan untuk berbicara bagi kami. Kami mau buka hati kami, pikiran kami. Kami menjadikan sebagai tanah yang subur, yang siap terbuka kepada kebenaran firman Allah. Tolong kami supaya ada rasa lapar dan haus kepada kebenaran itu. Dan firman itu yang akan bekerja dalam hidup kami, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, mengarahkan jalan kami kepada Tuhan. Dan firman itu juga yang memberkati hidup kami, menyempurnakan karya-Mu di dalam kami ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan masuk kepada renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Tema kita minggu ini adalah tubuh bait Allah. Tubuhku bait Allah. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Ya, seperti biasa sebenarnya ayat firman Tuhan ini berkaitan di atas dan di bawahnya. Jadi kita baca perikop ini dulu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan sekali-kali? Tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi suatu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Langsung saja PowerPoint-nya. Ya. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagian orang, ya entah itu jumlahnya lebih sedikit atau mungkin lebih banyak, ya, mereka menganggap bahwa kesehatan rohani adalah segala-galanya. Yang penting pokoknya rohani gitu. Sementara kesehatan tubuh jasmani kita tidak perlu diperhatikan. Nah, pemikiran itu keliru, saudara. Kenapa? Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk rohani. Ada roh, ada jiwa, dan juga jasmani, tubuh. Alkitab menulis Allah menghendaki baik roh, tubuh, jiwa kita terpelihara dengan baik. Dengan keseluruhan hidup, tubuh, jiwa, dan roh, Allah mau kita mengasihi Dia dan mengagungkan Dia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu apa? Akal, budi, pikiran, jiwa. Kekuatan itu kan tubuh. Secara menyeluruh, tubuh, jiwa, dan roh. Artinya kenapa sampai jemaat di Korintus mengalami itu? Jemaat Korintus ini didirikan oleh Paulus. Kalau dikatakan hamba Tuhan yang hampir sempurna. Dia yang berkata, aku mengikuti teladan Kristus dan kamu ikuti teladanku. Artinya seperti itu pemahaman teologianya yang mantap dan praktek hidupnya juga mantap. Tapi kenapa jemaat yang didirikan itu mengalami hal seperti tadi yang kita baca? Ini surat ditujukan kepada jemaat, artinya orang Kristen, orang percaya. Korintus jemaat yang punya banyak karunia. Kenyataannya mereka hidup seperti itu. Saudara, apa yang dipahami orang itu yang dilakukan. Pemikiran orang itu mempengaruhi tindakan. Bagaimana caranya agar selain sehat rohani, kita juga bisa sehat secara jasmani. Dan kita belajar ini dari konsep 1 Korintus 6 tulisan Paulus. Dan ayat yang lain yang masih juga tulisan Rasul Paulus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita itu tidak berkuasa atas tubuh. Kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh ini. 1 Korintus 6, 19-20a berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah. Bukan punyamu tubuh itu. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita harus menyadari bahwa tubuh ini bukan milik kita, saudara. Andaikan seseorang meminjamkan suatu barang berharga, jadi saudara butuh barang misalnya. Dan teman saudara dengan baik meminjamkan itu kepada saudara. Kalau kita tahu itu punya orang dan orang itu menganggap barang itu begitu berharganya, kita harus hati-hati bukan? Apa gini? Gak melok duwe ae. Rusak ya enggak apa-apa. Saya kira kita tidak diajarkan seperti itu dalam hidup ini. Baik bersosial, di lingkungan. Minjem, dijaga baik-baik. Ya, dipelihara. Aduh, ini nyile ini rek rusak, gak enak kan gitu. Benar enggak? Nah, kira-kira seperti itu saudara.
Firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Artinya saudara dan saya harus benar-benar bertanggung jawab atas milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ya, kalau kembali kepada firman Tuhan, segala sesuatu milik Tuhan. Ya memang, karena memang Dia yang menciptakan manusia. Tapi secara khusus bagi orang percaya yang tubuh ini sudah beralih dari tangan Allah dalam kekuasaan Allah, tapi dalam kekuasaan dosa. Kristus sudah mati. Jadi ini tuh kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mau pakai untuk tujuan-tujuannya Tuhan. Lalu akibat ketaatan manusia, manusia lebih dengar apa kata setan daripada apa kata Tuhan. Dan mulai itu manusia diperhamba, nurut. Paulus berbicara manusia sebagai hamba dosa, manusia lama. Lalu Kristus datang menebus itu, saudara. Ini yang dibawa kekuasaan dosa. Ditebus. Tergadai gitu, saudara. Ditebus. Dan Alkitab berkata Paulus, harganya lunas dibayar. Bukan murahan, mahal. Darahnya, nyawanya. Nyawa Kristus yang diberikan untuk menebus itu. Nah, ketika ini ditebus, ini sudah menjadi pemilik orang yang menebus. Alkitab Paulus berkata, kamu sekarang milik Allah. Kepunyaan Allah. Dan harus menghambakan diri kepada Tuhan yang baru tadi, bukan lagi dosa. Paulus menyebut bukan hamba dosa tapi hamba kebenaran atau hamba Kristus. Oleh sebab itu, dua hal yang kita harus lakukan. Tubuh sama sekali tidak boleh dipergunakan seenaknya atau untuk kejahatan apapun. Anak-anak muda, ya emang narkoba itu bukan hanya identik anak muda ya. Jangan saudara bilang gak ada di Alkitab tulisan jangan beli ganja. Ya kan, orang sering kali kan begitu kan, gak ada ayatnya. Tapi kita mengerti ini ketika bahwa tubuh itu milik Tuhan. Berdosa kita merusak loh. Sekali lagi, saudara, mumpung belum artinya jangan saudara pernah mencoba. Saudara dengarkan orang-orang yang terikat dan mereka kepengen keluar tidak bisa. Terikat narkoba sudah dihukum keluar masih bisa lagi kan? Ya karena itu mengikat. Hanya Kristus yang bisa. Tapi juga kita mesti juga menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Termasuk pornografi itu merusak otak. Saudara, 4 hormon di dalam otak manusia itu Tuhan sudah berikan. Untuk saudara bisa menikmati kesenangan, untuk saudara bisa bergembira dan lain sebagainya. Tapi ada caranya yang Tuhan sudah siapkan. Saudara coba cari di internet, buka 4 hormon yang di dalam otak manusia. Endorfin dan lain sebagainya kayak gitu, dopamin. Kenapa ada obat dopamin itu ada yang dikendalikan oleh obat dan lain sebagainya. Tapi itu semua secara secara alami Tuhan bisa berikan, disebutkan. Bisa dengan kesenangan hal-hal yang sederhana, misalnya bertanam, pelihara binatang dan sebagainya. Kan tidak harus mahal. Saudara pelihara ikan kecil-kecil. Di rumah lagi ramai punya
Ikan kecil, ikannya hamil, apa hamil? Mengandung katanya gitu. Tapi karena ikan itu taruh di toples dengan kebanyakan akar, nyangkut perutnya di akar itu. Mati dan mereka, ayo Caesar. Waduh, anaknya 14 di dalam perut eman-emannya gitu. Tapi itu hiburan sederhana. Saudara belajar itu coba. Tidak harus dengan hal-hal yang justru merusak. Semakin ada seorang dokter mengatakan narkolema, narkotik lewat mata. Itu pornografi dan sebagainya. Itu lebih merusak daripada obat-obatan, saudara. Jadi saudara minta tolong Tuhan untuk lepas. Tidak ada kata terlambat untuk kondisi apapun yang saudara hadapi. Yang kedua, tubuh ini harus dirawat dengan baik dan benar. Dirawat. Pasti beda saudara yang makan, enggak apa-apa dalam nama Yesus yang penting. Jadi kalau dulu masih muda, misalnya masih muda, oke semua. Ya kalau sudah masuk mulai kepala 4 ya mulailah hati-hati ya kan. Kurangi gula, kurangi ini segala macam. Minum air yang cukup. Itu kan keperluan tubuh kita 80% itu air. Dan orang diare-diare, tumpah-tumpah sulit diinfus karena kekurangan air dan pembuluh itu akan mengempes. Nah kalau sudah begitu kan tidak bisa ditolong. Memang hidup kita Tuhan yang menentukan, tapi makan minum kita juga menentukan panjang umurnya juga. Tuhan bekerja sama dengan, seorang bertanya kepada saya, apakah mati itu kedaulatan Tuhan? Saya bilang, iya. Keputusan mati itu keputusan Tuhan. Berarti manusia memang harus mati mau kapanpun. Tapi untuk mati muda, mati sedang, mati ini saya bilang itu ada tanggung jawab kita juga kan. Coba kalau kita dengan sengaja ada kendaraan itu saudara nyebrang dalam nama Yesus. Itu kan bertanggung jawab mencobai Tuhan katanya gitu. Oke? Tubuh kita harus diganti. Yang kedua, untuk menjaga tubuh itu kita menyerahkan tubuh kepada Allah. Roma 6 ayat 13-14 ini juga tulisan Rasul Paulus, saudara. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Nah saudara, Paulus berkata dulu kamu mati. Ingat kejadian, pada waktu kamu makannya kamu akan mati. Mati di hadapan Allah. Secara roh manusia itu mati walaupun belum mati. Secara fisik dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi kan Paulus katakan sekarang kamu hidup ketika Kristus mati di atas kayu salib mencurahkan darah. Tadi dikatakan menebus. Kita memiliki hidup, Yesus bangkit memberikan hidup. Yesus mati untuk menebus dosa kita, mengorbankan darahnya. Yesus hidup untuk memberikan benih hidup kepada hidup kita. Sebab dia berkata walaupun engkau mati kalau kau percaya kepadaku maka kamu akan hidup. Nah sekarang Paulus katakan kamu sudah hidup. Dulu memang mati karena dosa, sekarang kamu sudah hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu. Berarti ada peran kita ya saudara. Sebab itu Paulus menulis, mau ikut roh atau ikut daging, pilihan. Serahkan kemana tubuh itu? Serahkanlah anggota tubuhmu. Karena kita hidup di dalam kasih karunia.
oleh anugerah Tuhan yang memberikan kita hidup. Saudara, Daud pernah berkata di dalam Mazmur, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud menyadari bahwa dirinya sebagai manusia tidak pernah sanggup untuk menjaga tubuhnya. Maka dia bilang, Tuhan awasi mulutku, berjagalah di pintu bibirku. Ya dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan tubuh itu. Sebab itu katakan serahkanlah kepada Tuhan. Anggota tubuh. Roma 12 ini dengan Roma 6 itu berbeda. Berbedanya begini, Roma 12 itu secara umum serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, kan begitu ya. Tapi Paulus lebih merinci dalam Roma 6, setiap anggota tubuhmu serahkan. Anggota tubuh itu mana? Mata, telinga, ya semua anggota ya. Kalau diprotolin satu-satu gitu loh sudah. Dia suruh menyerahkan, artinya setiap bagian, setiap detil tubuh itu perlu diserahkan. Untuk apa dikatakan? Untuk senjata kebenaran. Dipakai sebagai alat. Jadi misalnya begini, contoh saja. Tuhan, aku berterima kasih buat telinga. Tolong supaya telinga itu untuk aku pakai secara benar. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar hal-hal yang baik. Dan tidak dipakai untuk yang merugikan, yang merusak tubuh dan yang tidak memuliakan Allah. Tuhan terima kasih buat tangan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa memakai tangan ini. Bukan untuk tempeleng anak. Gitu ya. Sekarang memang masih ada orang-orang yang mendidik anak secara fisik yang luar biasa. Dan itu dampaknya wow. Biasanya orang tua yang melakukan itu ada masa lalu yang juga harus diselesaikan. Tapi Tuhan tolong ini tangan. Untuk mengerjakan hal-hal yang baik, menolong orang. Menulis kata-kata indah yang memberikan semangat kepada orang. Menuliskan kata-kata firman yang punya kuasa mengubah orang. Dan lain sebagainya, setiap detil tubuh kita itu punya Tuhan. Halo, jangan lupa ya. Setiap anggota tubuh saudara-saudara pergunakan untuk apa saja. Ingat bahwa itu milik Tuhan yang terakhir. Memakai tubuh untuk kemuliaan Allah. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kayaknya ayat ini sebenarnya diulang oleh Paulus ya. Apakah bukti seseorang bertobat? Perubahan kan? Perubahan yang nyata di depan semua orang. Ya, tidak mungkin orang baru bertobat 100% langsung berubah. Ada proses waktu untuk itu, tapi ada perubahan itu. Berubah. Nah, itu yang dituntut oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam pasal ini, Saudara. Sebelum bertobat, jemaat Korintus adalah orang yang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kafir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Semua itu dilakukan oleh jemaat di Korintus. Paulus katakan itu dulu, sebelum mereka mengenal Kristus. Sekarang mereka adalah jemaat yang oleh pelayanan itu Paulus sudah berkorban banyak.
memberi waktunya, tenaganya, dananya, pikirannya, seantero hidupnya. Paulus bukan orang yang main-main terhadap pelayanan. Tapi dia korbankan semuanya. Dikatakan supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dengan berbagai hal, saudara, memang ya Tuhan bisa membuat orang bertobat dengan berbagai hal. Ada orang yang bisa bertobat karena dapat mimpi, penglihatan dan lain sebagainya. Tapi memang juga harus disengaja upaya untuk orang bisa kenal Tuhan. Orang bikin KKR miliaran itu juga dalam rangka itu. Sehingga orang berkata apapun harganya bayar untuk berita keselamatan disampaikan. Jemaat keluarga Allah itu mutunya bayar berapapun harganya untuk jiwa-jiwa. Dan begitu. Ada orang terima Tuhan tidak menutup kemungkinan Tuhan itu bisa berbagai. Tapi harus juga disengaja untuk memberitakan keselamatan itu kepada teman kita, keluarga kita. Perbuatan oke, Paulus katakan, sempurna Paulus. Tapi harus tahu kenapa dia seperti itu. Itu yang banyak orang gak tahu, cuma sekedar, oh baik, ya baik. Ada satu buku, saudara, kalau mau pinjam boleh, Kebaikan Tanpa Allah. Wow, itu luar biasa. Keselamatan lewat pengampunan Kristus tadi itu, lewat darah yang dicurahkan itu harus dikenal orang. Nah, Paulus katakan kamu dulu seperti itu. Sebelum di dalam Kristus, sebelum mengerti, sebelum diampuni, sebelum menerima anugerah Allah. Dan Paulus dengan jelas berkata, kamu sekarang hidup bukan dengan Taurat tapi dengan kasih karunia Tuhan. Apakah jemaat sudah berubah? Ya, tetapi tidak sepenuhnya. Mengapa dosa itu bisa terjadi di antara jemaat di Korintus? Mereka lupa bahwa mereka sudah dibeli. Sebab itu Paulus mengatakan kamu loh sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan tubuhmu bukan milikmu lagi, milik Allah yang harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Untuk tujuan sesuai dengan untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Saya kan sudah sering bilang, benda itu dibuat untuk tujuan-tujuan khusus, bukan? Kalau mic itu diciptakan, dibuat untuk supaya suara bisa terdengar dengan baik di sana. Saya tanya, seandainya mic ini dipakai untuk ngulek lombok, bisa nggak? Bisa, ya. Ngulek sambal, bisa. Buat nutuk paku, bisa walaupun penyok-penyok kan begitu. Tetapi tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, dosa hamartia itu meleset dari tujuan Tuhan. Kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan dengan tubuh ini, kita berdosa, saudara. Meleset dari sasaran, tidak sesuai keinginan Tuhan. Oke. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah aspek-aspek kehidupan kita yang tidak memuliakan Allah dan perlu segera diperbaiki? Tidak pernah ada kata terlambat. Paulus berkata, jika engkau mendengar suaranya hari ini, mari kita bertobat. Ini bukan untuk saudara-saudara dan saya. Sama-sama manusia yang bisa jatuh. Alkitab menulis kok, ada orang yang melayani berseru-seru. Kamu mengusir setan pakai namamu, hebat sudah enggak? Namaku hebat enggak? Kamu ini segala macam pakai nama Tuhan. Ternyata Tuhan enggak berkenan. Meleset dari tujuan Tuhan.
Tidak ada kata term yang penutup. Saudara, tadi saya ungkapkan di depan. Gereja Korintus didirikan oleh Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang memiliki pemahaman teologi yang dalam. Saudara, dia memiliki pemahaman yang luar biasa secara teologi. Dia punya hidup yang berpadanan dengan apa yang diajarkan. Dan hamba Tuhan yang seperti ini loh yang mendirikan jemaat jemaat di Korintus. Paulus yang mendirikan jemaat di Korintus, artinya dipelayani, diberi pemahaman yang benar oleh hamba Tuhan yang seperti ini. Dikasih contoh lagi. Namun ironis, jemaat Korintus justru menjadi kekacauan dalam konsep terhadap tubuh. Mereka memakai tubuh mereka sewenang-wenang. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Konsep berpikirnya salah, maka perilakunya salah. Nah, orang di Korintus ternyata percaya Yesus, tapi juga percaya ajaran Gnostik. Ajaran ini yang berkembang pada waktu itu, saudara-saudara gak usah pikirkan kata-katanya. Ajaran ini berkembang, ajaran dari filsafat Yunani yang mengatakan tubuh ini penjara buat jiwa. Tubuh ini kotor, jelek, nanti dibuang saja, dihancurkan. Nah, karena pemahaman ini, dia katakan karena tubuh ini penjara buat jiwa. Toh enggak ada gunanya, enggak apa-apa, makanya tubuhnya dipakai sembarang. Toh nanti juga dibuang dan hancur. Itu pemikiran yang salah yang akhirnya mempengaruhi tindakan yang salah. Mari dengan banyaknya ajaran ya, kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Standar buat kita bukan pada halal saja, tapi apakah berguna atau tidak. Kalau itu enggak berguna ya jangan. Nah gitu saudara. Mari kita pikirkan yang berguna untuk diri sendiri, untuk sesama, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Banyak hal kita bisa makan tapi tidak semua berguna. Banyak hal bisa kita lakukan tapi tidak semua berguna. Pilihlah yang berguna untuk kita, untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Firman Tuhan bilang ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ada luar biasanya gereja GBI termasuk ya. Enggak tahu gereja apa lagi. Setiap bulan perjamuan kudus. Kenapa? Paulus katakan ingatlah. Ingat pengorbanan Tuhan. Darah Yesus yang mahal yang dicurahkan untuk kita. Untuk kebaikan kita. Untuk keselamatan kita. Untuk di sini dan kekekalan. Kita tunduk kepala. Kita berdoa dan mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya.
naikkan pujian ini, saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari Roh Kudus mengurapi dan memberkati roti dan anggur ini. Tuhan Yesus meneguhkan firman-Nya, berikan kami kekuatan dan pengharapan dari dalamnya. Beri kami hati yang siap menyambut sakramen ini, supaya kami menyatu dengan Bapa di sorga dalam Yesus Tuhan. Tolong kami agar ada makna kami dapatkan dari sakramen ini. Setiap kami yang datang diberkati Tuhan. Atas nama Yesus kami mohon. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Jangan diangkat dulu. Mari dengarkan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, didermukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya didatangkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita, lalu siap menerima sakramen ini. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti pada tangan kanan kita yang kita percayai itu adalah lambang dari tubuhnya Yesus. Itu yang menyelamatkan kita dengan iman kita. Kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita, lalu dengar firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Anggur adalah lambang dari darahnya Yesus, yang oleh iman kita percaya kepada Dia. Dia yang selamatkan dan sembuhkan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, mari kita mengucap syukur ya. Kita berdoa ya. Oh Bapa yang baik, terima kasih banyak Bapa pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Karena bilur-bilur-Mu kami percaya ada kuasa di dalamnya. Kami tidak ambil andil sama sekali ketika Engkau berteriak. Semua murid-murid pergi menyembunyikan dirinya karena ketakutan. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mendampingi Yesus dalam perjuangan keselamatan yang kekal ini. Tetapi semuanya mendapatkan anugerah. Yang penting percaya. Dan begitu bangganya kami dan punya pengharapan bahwa hanya dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka dapat pertolongan dari Tuhan. Ada kuasa kami dapatkan dengan iman kami. Dengan iman sebiji sesawi saja, kami bisa menyingkirkan segala persoalan, sakit, penyakit, dan segala stres dan ketakutan dalam nama Yesus. Dan sekarang kami terima secara masing-masing dengan iman kami kuasa kesembuhan dari bilur-bilur Yesus.
karena keselamatan kami sudah terima dan kuasa sudah diberikan kepada kami seperti yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Karena itu ya Tuhan, umat yang datang pagi ini sudah diberikan keselamatan kekal dan juga sedang dicurahkan kesembuhan tubuh. Dan kami semua merasa bebas dan bisa bebas melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kesehatan kami semuanya supaya kami semakin setia dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami beritakan Yesus yang kami layani adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diberkati hari ini. Siapa yang datang pagi hari ini diberkati Tuhan. Nanti pulang ada perubahan dalam hidup ini. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit di rumah dalam nama Yesus. Di sini kami mohon dengan iman kami bersatu dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang di rumah mendengarkan doa kami dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih segala dosa kesalahan kami sudah diampuni. Dan sekarang hati dan pikiran kami, tubuh kami sudah dikuduskannya. Kami layak terima bagian hidupnya Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Kami bawa persembahan kami dengan senang hati. Ini adalah nilai dari kasih perhatian kami tentang Mammon. Tuhan tolonglah kami agar uang ini, barang yang mati, bisa dimanfaatkan, digunakan Tuhan sebagai sarana untuk berita kekekalan itu. Dan di rumah kami tidak kekurangan. Anak-anak kami lancar sekolah, sehat semua. Semua orang-orang bekerja, apa dikerjakan di rumah, di ladang, di sawah, di kantor, dimanapun, diberkati Tuhan, karena Tuhan kami harapkan dari sanalah sumbernya. Kami tidak akan kekurangan, pekerjaan Tuhan lancar terus. Atas nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari dengan iman kita tadahkan kedua tangan kita. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih dalam Yesus Tuhan, Roh Kudus mengikat persaudaraan kita dan memberikan kita kekuatan iman bersama-sama. Pulanglah dan terima damai ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati.